Nah, tanda-tandanya Lailatul Qadar itu disebutkan dalam beberapa kitab. Nah, itu kalau saya baca kitab Irsyadul Ibad, ya, kitab Sahihul Jami itu intinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali pada program podcast Tren An-Nur yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nur Sumber Taman Kota Probolinggo. Pada tema kali ini kami membahas secara khusus tentang Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Dan kami menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Hanan Sirot. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pegiat Al-Quran. Jadi yang pertama kali ngurusi atau diamanai qiraati di Kota Probolinggo adalah Ustadz Hanan ini. Hampir semua pegiat Al-Quran tahu siapa beliau. Di selain itu, beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Munawwir Qulub di Tisnonegaran Kota Probolinggo. Di dalam Al-Quran ada surat Inna anzalna fi lailatul qadar dan seterusnya. Itu juga menjelaskan tentang bagaimana peristiwa atau Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Baik pemirsa, untuk selanjutnya langsung saja kami sampaikan kepada Ustadz Hanan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini audiens saya, pemirsa ya, pendengar ya. Semua alumni An-Nur yang sempat nyimak adanya podcast tren ini, An-Nur ini, bersyukur kepada Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap seluruh komponen yang ada di Pondok Pesantren An-Nur Sumber Taman Kota Probolinggo ini. Kalau tidak saya katakan Sumber Taman Kota Probolinggo, An-Nur ini seperti Malang banyak sekali. Dan insya Allah di sini ini sumber daripada An-Nur yang lain. Termasuk yang ada di Tempeh, macam-macam itu sumbernya memang An-Nur di sini. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, telah memberikan kesempatan walaupun beberapa menit terhadap saya Abdul Hanan Al-Bakir untuk sedikit kontribusi tentang apa tadi yang telah disampaikan oleh host kita, host ya, ya biar keren gitu. Ya keren ya. Biar keren. Ya sekarang kan milenial ini keren-kerenan gitu ya, host ya. Mau ke MC, tidak mau ke protokol. Nih host. Jadi terima kasih. Apa yang telah disampaikan tadi itu temanya adalah Lailatul Qadar dan ayatnya telah dibaca tadi itu. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Itu ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Lailatul Qadar untuk siapa? Untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadar
Ya, orang itu semua tahu itu Lailatul Qadar kalau beramal pada malam itu pahalanya seperti kita ini beramal 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Itu Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam penentu nasib dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malam penentu nasib. Malam penentu nasib. Yaitu malam penentu nasib. Fihi amrun hakim. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana itu akan menentukan nasib orang-orang, akan merubah nasib siapa saja yang malam Lailatul Qadar itu dijumpai oleh para malaikat yang tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di sana itu maksudnya setiap orang yang ditemui oleh para malaikat itu masing-masing malaikat yang bertemu dengan siapa saja itu pada waktu itu manusia termasuk kita kita ini yang mendapatkan Lailatul Qadar artinya dijumpai pada waktu itu kita sedang apa? Kalau kita minta ya Allah rezeki saya ya Allah robah dari fakir menjadi ghani, bisa menjadi ghani. Kalau saya ditakdir ya Allah di lauh mahfud itu sudah dicatat tidak haji ya Allah. Robah nafsi saya ya Allah haji. Ya. Dengan dasar yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu suka tuh yamhu itu menghapus ketentuan-ketentuan Allah walaupun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian wa yuthbit Allah akan menetapkan ketentuan baru. Utamanya yang lebih bagus. Ini yang kita minta. Maka di sini Lailatul Qadar adalah penentu nasib baik daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam definisi yang lain. Kemudian kenapa sih Lailatul Qadar itu harus ada? Saya menemukan dalam suatu kitab, nama kitabnya adalah Ahkamul Quran yang disusun oleh Imam Ibnu Arabi. Kitab ini 4 jilid. Di jilid 4 halaman 428 itu di sini menerangkan, kebetulan saya baca itu kok ini latar belakang daripada turunnya Lailatul Qadar. Oh, kudu ono Lailatul Qadar. Kenapa ini harus? Ternyata Imam Ibnu Arabi ini menukil dawuh daripada Imam Maliki dalam kitab Muwatta. Berbunyi begini, sami'tu man athaqqa bihi yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maral umam qablah faka'annahu taqasara a'mara ummatihi alla yabalughu minal amal mithla ma balagha ghayruhum fi tulil umri fa'atahu Allahu Lailatul Qadar wa ja'alaha khairan min alfi syahr. Jadi Rasulullah itu diperlihatkan panjangnya umur daripada umat-umat sebelumnya. Ya. Seperti umurnya Nabi Adam. Itu 930 tahun, hampir 1000. 930 tahun. Kemudian Nabi Nuh 950 tahun. Berikut umatnya kan panjang-panjang itu. Ya. Jadi kalau berbuat amal kepada Allah itu kan banyak. Ya, banyak. Akhirnya Rasulullah ini fataqasar a'maru ummatihi minal amal alla tabalughu minal amal alla tabululu mithlama balagha ghayruhum fi tulil umr. Aku tidak nyampe nih balapan dengan umat yang lain. Dan umatnya Kanjeng Nabi ya ini sudah seperti kita ini. Kadang-kadang 70 tahun sudah ini.
paling full kalau ada orang umur 100 tahun dari umat Kanjeng Nabi seperti itu hebat itu. Hebat. Ya, alhamdulillah ayah saya itu 106 tahun. 106 Iya. tahun. Nenek saya dari ayah itu 125 tahun. Hebat itu. Itu ngalah-ngalahin Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu 110 tahun. Pesimis Kanjeng Nabi itu bagaimana ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'atahullahu Lailatul Qadar wa ja'alaha khairan min alfi syahr. Dikasihlah Kanjeng Nabi ini dengan turunnya ayat itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Intinya min alfi syahr. Udah Allah turunkan Lailatul Qadar untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Lailatul Qadar itu siapa saja yang beramal baik seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun itu? Kira-kira 84 tahun lah ya, begitu. Betul. Dibulatkan 84 tahun. Lumayan lah. Ya. Walaupun ini kalau satu kali. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau setiap tahun bertemu, kan lumayan. Bisa mencapai ribuan. Ini salah satunya. Jadi ini keprihatinan Rasulullah SAW terhadap umatnya, terhadap kita yang sudah pendek umurnya, males lagi, di zaman akhir lagi, banyak godaan lagi dan sebagainya. Ini dengan satu kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar, baca Yasin. Pada waktu kita baca Yasin, tarawih, sholat maghrib berjamaah, sudah sholat isya berjamaah, kemudian qiyamul lail, sodako, dan seperti kita melaksanakan semua itu tidak henti-henti selama 84 tahun. Itu kalau satu kali. Tahun berikutnya, atau tahun sebelumnya. Inilah hadiah dari Allah. Jadi kalau saya katakan Lailatul Qadar ini hadiah dari Allah untuk umat Kanjeng Nabi karena keprihatinan Kanjeng Nabi. Maka sikap kita sekarang wajiblah bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan menyambut Lailatul Qadar. Di samping perbanyak baca Quran, perbanyak sholat malam, perbanyak zikir, jangan lupa perbanyak assalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tuh. Ini ya, Lailatul Qadar. Kemudian bisa ada waktunya? Oke, enggak apa-apa. Lanjut saja, Ustaz. Gitu ya. Kemudian begini, Lailatul Qadar itu kapan? Nah, kapan? Ini penting. Waktunya kapan? Kalau hadis yang muttafaq alaih dari Siti Aisyah itu, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nih, ada yang enggak ada fil witrinya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ada ini. Intinya ya semuanya tahu itu sudah. Banyak itikaf itu. Ya. Cari Lailatul Qadar malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian saya ini karena pernah bersama dengan beliau Hadratul Marhum Al-Maghfurlah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari beliau Ki Haji Mukhlas Wazi. Saya ini nututi Ramadan sama beliau itu 3 kali Ramadan. Ya. Dan setelah saya baca kitab Bajuri dengan tanda-tanda tanda-tanda datangnya bulan Ramadan. Kalau hari Kamis, nah itu di Bajuri kan begitu. Kalau hari Kamis datangnya awal Ramadan, ya, maka Lailatul Qadar cari aja itu, pokoknya ganjil selama mulai dari 21 sampai 29, cari semua umum. Tetapi kalau Imam Ghazali lihat Thalibin juz 2 halaman 245 apa? Ya. 47. Nah, di sana Imam Ghazali itu kalau Kamis, kalau awal Kamis, Ramadan itu Kamis, maka carilah, jangan tidur, sholat, ibadah pada tanggal 25, malam tanggal 25.
Tapi Berarti banyak hadis itu kemarin kita awalnya Kamis ya. Kamis. Nah, ini ya saya tidak bicara Sabtu, soalnya kemarin Kamis. Berarti siap-siap Siap-siaplah tanggal 25 Ramadan. Eh, Tetapi banyak hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayat qadha azwajahu itu jika tanggal 27 Ramadan. Malam tanggal 27 Ramadan itu Kanjeng Nabi itu tidak pernah membangunkan istri-istrinya. Kalau selain itu masih ya dibiarkan aja. berarti tidak disuruh masak, Nah, suruh kita jam masak, gitu ya. kalau kita kan muda itu bangun masak atau yang lain. Nah, maka di samping itu, di samping tanggal 25 ini jangan lupa tanggal 27. Barangkali karena Kemis di dalam kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim Al-Uzi itu tidak disebutkan kalau awal Ramadannya hari Kemis, maka cari aja sendiri itu. Saya cenderung pada tanggal 27. Tetapi pengalaman saya bersama beliau Kyai Mullah Zuazi itu begini. Kalau sudah ditentukan kadang-kadang tanggal 21 menurut kitab ini. Ya. Karena awalnya hari apa tidak saya sebutkan. Kalau masih belum, nanti asar itu beliau kan ngimami asar. Saya pasti di belakangnya kan. Tuh, beliau jauh setelah doa itu. Lailatul Qadar Hi'lun. Berarti itu kalau tanggal 21 dawuh begitu, tanggal 23-nya. Kalau tanggal 23 itu masih belum, besok asar beliau jauh. Lailatul Qadar Hi'lun. Tetapi kalau sudah tanggal 25 cari lagi. Teman-teman, itu kita bangunkan untuk tahajud, untuk Quran dan sebagainya. Sore itu beliau itu tidak dahulu lagi tanggal 25-nya. Ya. Tidak dahulu lagi. Ditunggu-tunggu. Yang paling memperhatikan dan paling menunggu itu saya. Karena saya yang baca kitabnya. Ya. Saya tunggu-tunggu. Tidak, sudah berarti tadi malam. Itu sudah. Berikut tanggal 27, 29, tidak dahulu lagi. Itu ciri-cirinya. Pernah tanggal 29. Itu beliau itu tanggal 21 Lailatul Qadar Hi'lun. Lailatul Qadar masih belum. Tanggal 25 Lailatul masih belum. Tanggal 27 sudah, kita itu sudah waktunya pulang kan. Saya niat tidak pulang. Nah, tidak pulang di pondok. Tuh. Kemudian 29 tidak dahulu lagi sudah. Berarti tadi malam. Itu ya kalau ya beruntunglah teman-teman itu pada waktu di Beladuwetan menututi beliau dan interest dengan Lailatul Qadar ini. Gitu. Ini saya buat di mana-mana saya buat pedoman. Nah, tanda-tandanya Lailatul Qadar itu disebutkan dalam beberapa kitab. Nah, itu kalau saya baca kitab Irsyadul Ibad ya. Kitab Sahihul Jami itu intinya begini. Lailatul Qadar itu banyak orang tanya ciri-cirinya seperti apa Kiai? Ciri-cirinya gampang. Kalau di ini lafadznya Lailatul Qadri Lailatun Baljatun La Faratun Ain Makana fi Lailatul Qadar Haratun panas. Baljatun itu mencorong. Artinya terang benderang. Matahari ya? Bukan. Bulan. Malam harinya itu. Lailatun Baljah itu malam yang sangat terang benderang. Tanpa halangan apapun. Berarti kalau mendung kayaknya nggak turun ya? Nggak turun, nanti ada ini. Wala baridatun wala sahabun. Tidak ada mendung sama sekali. La sahabun fiha. Wala matarun. Tidak gerimis sama sekali atau tidak hujan. Wala rihun, tidak ada angin kencang. Bahkan kalau dulu kita di pondok itu kita titeni itu di daunan itu kok masih ada angin? Oh, masih belum. Tapi kalau sudah pas Lailatul Qadar itu turun, tidak ada angin sama sekali. Tidak sama sekali.
wala yurma fiha binajmin. Intinya tidak ada meteor. Ya. Tidak ada meteor. Wa alamatu yaumiha tatlu'u syamsu la syu'a alaha. Pagi harinya matahari itu terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Oh, itu teorinya. Teori. Yang diteliti oleh para ahli. Siapa Pak? Yang ulama. Ulama yang bagian neliti seperti itu. Makanya yang ditantumkan. Ada yang mengatakan Lailatun baljatun la harata wala baridata wala sahaba fiha wala matara wala riha wala yurma fiha binajmin. Ada yang membaca begitu, ada yang membaca begitu. Saya oke, yang mana saja. Oke, yang mana saja, yang mengatakan la baridatun, berarti itu baridatun itu akan menjadi fa'il daripada kana, itu aja. Ustaz. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu, tidak ada terang benderang, tidak panas, tidak terlalu dingin, istilahnya tidak menggigil dingin itu, dan tidak walaupun di kamar, kalau Lailatul Qadar kamar tertutup tanpa AC, tanpa kipas, itu tidak panas malam itu. Berarti ada malaikat yang masuk di rumah dong, seperti itu. Jadi enak gitu. Enak. Jadi di luar itu tidak dingin. Kalau masih dingin gitu, seperti ada embun itu. Ya. Kan? Ini penelitian dan ini teman-teman saya pernah menugaskan ada tim 9 Lailatul Qadar. Alhamdulillah tepat waktunya itu. Insya Allah begitu. Kemudian siapa saja yang akan mendapatkan Lailatul Qadar yang sedemikian indah? Saudara-saudara, yang paling penting diketahui ya kabeh wong Islam siapapun sing jelas poso awane, tarawih benine, salat berjamaah maghrib isya itu. Tapi dalam kitab Bajuri halaman 303 itu diterangkan begini, amalan apa yang ditanya, amalan apa Kiai? Saya buka Bajuri 303 itu ada 3 tingkatan amalan. 3 tingkatan amalan itu yang a'la itu ya sholat maghrib berjamaah, isya pasti berjamaah, taraweh itu berjamaah, sampai niatan subuh berjamaah, kemudian diisi baca Quran. Di sini ini yang bagus, memang gak tidur lah di malam-malam itu, gak tidur. Sampai acara itu ada saja zikir kepada Allah, sholawat dan sebagainya. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua pokoknya tengah malam, nisful lail, itu beribadah kepada Allah. Apa tahajud 2 rakaat, apa dapat bis. Jangan berat-berat. Ya pokoknya kalau tidak mau tahajud 2 rakaat, punggung tidak enak. Pokoknya maca Quran lah. Maca Quran seapal-apale. Apal Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, apal kulu, baca kulu. Itu yang kedua tingkatan. Pokoknya maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, salat tarawih. Tengah malam bangun, walaupun sedikit permohonannya ya seperti tadi amrun hakim itu. Jadi mohon kepada Allah. Sing pingin suke ya pingin suke, sing pingin yang lain. Ya, silakan itu. Itu dikabulkan mesti. Yang paling rendah orang yang akan menerima Lailatul Qadar itu pokoknya sholat maghrib, isya berjamaah dan tanpa niat tanpa tarawih tidak apa-apa. Terus punggungnya sakit, tarawih sudah tidak tarawih, bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ya dengan tingkatan yang paling rendah itu. Tapi sholat isya dengan niat engkau subuh gugaya korek, nanti subuh saya bangunkan, itu pasti bertemu juga dengan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah, bertebaran malaikat di muka bumi itu dari maghrib sampai subuh. Tuh. Sangat beruntung bagi kita amin. Yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, apalagi nanti akan bisa merubah nasib dari tahun sekarang di tahun yang akan datang lebih baik lagi. Kalau kita ini pondok pesantren,
Ya doa pondok pesantren, bagaimana nasib pondok pesantren dengan Lailatul Qadar bisa berubah dari sekarang ini hanya sekian bisa lebih dari itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, Ustadz, terima kasih. Sudah panjang dan sangat jelas ini informasinya keterangan dari Ustadz. Bisa saya simpulkan bahwa siapapun punya Berhak. potensi yang sama untuk Punya mendapatkan potensi Lailatul Qadar. Pokoknya Muslim puasa gitu aja. Puasa, meskipun kemudian tentang waktunya kapan, karena Nabi itu hanya memberi ancer-ancer akhir minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi ganjil di akhir Ramadan 21, 23, 25, 27, 29. Cuman ada ulama yang menspesifikkan lagi. Oh iya, dengan penelitian dan sudah mereka saya yakin sudah punya pengalaman ya. Kalau kita mungkin tidak tahu, kalau Kiai Mukhlas tadi juga tahu, saya yakin sudah tahu. Jadi bisa niteni gitu ya, bisa niteni. Kebetulan Imam Ghazali itu dalam ihya-nya, jikalau Ramadan itu dimulai hari Kamis, insya Allah tanggal 25. Tapi bukan berarti kemudian 25 kita siap-siap kemudian mengabaikan yang lain ya. Begitu. Oke. Kemudian waktunya tanda-tandanya di malam hari itu bulan itu begitu terang. Iya. Tidak ada hujan, kemudian tidak ada sahab, tidak ada mendung, ya. Tidak mendung. Nah, kemudian di pagi harinya matahari itu bersinar terik, tapi tidak merasa panas. Tidak menyengat panas. Tidak menyengat panasnya. Itu kesimpulan. Nah, ini Ustadz, kami ada pertanyaan dari netizen. Ya. Jadi ada netizennya ya. Netizen ya. Ada yang bertanya begini Ustadz. Ini dari akun Adin 445 bertanya, apa perbedaan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Ya. Apakah keduanya punya hubungan atau keistimewaan? Itu dari Adin. Yang kedua, satu-satu aja dulu. Satu dulu. Ya. Oke, monggo Ustaz. Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran mesti ada kaitannya karena sudah disebutkan dalam ayat pertama Al-Qadar, inna anzalnahu, hunya kan tujuannya kepada Al-Qur'an. Fi Lailatul Qadar. Cuma yang penting diketahui secara singkat bahwa turunnya Al-Quran yang bersamaan dengan Lailatul Qadar itu dalam beberapa maroji adalah turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan, secara global, semua. Dari mana? Min lauhil mahfud ila sama'id dunya, pada langit yang pertama. Nah, itu bersamaan. Kapan? Karena umumnya dalam hadis itu Lailatul Qadar itu tanggal 27, maka insya Allah tapi saya menemukan itu tanggal 24 jumlatan wahidah itu dalam ulumul Quran, dalam Al-Itqan fi ulumul Quran itu. Tetapi saya cari lagi itu, saya yakin tanggal 27 itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah jumlatan wahidah, secara global bersamaan dengan Lailatul Qadar. Adapun berikutnya, kok nuzulul Quran itu diperingati tanggal 17 Agustus 17 Ramadan juga 17 Agustus juga dulu kan 17 Ramadan sama saja kan. 17 Ramadan lah itu secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan dunia ini. Tuh, termasuk nuzulul Quran yang kita peringati tanggal 17 Ramadan itu memperingati turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur.
ini. Jadi inna anzalna Fi Lailatul Qadar itu jumlatan wahidah. Kemudian yang 17 yang Ramadan. 17 nuzulul Quran 17 Berarti Ramadan. kan syahrul Ramadan. Lah di sana iya. Itu bisa kedua-duanya. Oke. Jadi syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran itu bisa jumlatan wahidah, bisa dengan tafsiliyah. Oke, baik. Ini Ustadz, terima kasih. Kemudian semoga cukup jelas ya. Akun Adin 445S. Yang kedua, pertanyaan dari Ilham Ahmad 009. Ada pertanyaan begini Ustadz, kenapa dalam Al-Quran itu Allah seringkali menyebut dirinya dengan kami, inna, ya, inna, bukan ada juga anak, tapi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Ya, itu jawabannya ulumul Quran ya. Jadi kalau sudah inna ini, Allah itu mentakzim, menghormat dirinya sendiri, dan memang Allah itu berhak menghormat diri Allah sendiri. Bukan berarti kalau sudah mengatakan apa itu nama dengan mutakalim wahdu tidak menghormat, enggak. Tapi lebih kalau mengatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira, pakai inna. Di samping menghormat Allah sendiri, menghormat khitab dari mukhatabahnya siapa. Ya, itu aja jawabannya. Jadi penghormatan Allah terhadap Allah dan penghormatan Allah kepada hambanya yang didahului. Itu aja. Nah, baik ya. Ustadz. Sudah tidak terasa Ustadz, sudah setengah jam. Banyak. Setengah jam nih. Setengah jam, sudah setengah jam. Baik pemirsa, itu tadi apa namanya penjelasan yang sudah panjang lebar dari Ustadz Hanan. Terima kasih ya kehadirannya Ustadz Hanan di acara kami. Pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hanan tadi memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.